Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat dokter sapi, berjumpa kembali dengan channel edukasi peternakan dan kesehatan hewan dokter sapi. Siang kali ini kita berbahagia karena kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Dan di hari Minggu ini saya berkesempatan untuk menyampaikan satu hal yang cukup menarik. Sahabat semuanya, siang kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan pakan sapi Belgian Blue. Nah, sahabat semuanya, apa itu Belgian Blue? Sapi apa sih sebenarnya Belgian Blue? Jadi sapi Belgian Blue adalah sapi bangsa atau breed baru yang baru masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir ini. Dari Belgia, namanya Belgian Blue, dari Belgia. Kemudian apa keistimewaannya? Bahwa sapi ini memiliki potensi karkas yang cukup besar. Nah, memiliki karkas, persentase karkas yang cukup besar karena apa? Salah satunya adalah potensi double muscle. Nah, ini jadi paha belakangnya double. Ini dari double muscle, sahabat semuanya ya. Double muscle yaitu 1, kemudian 2, sehingga persentase karkasnya lebih besar. Nah, kita lihat posturnya juga, perutnya seperti ini. Kemudian daging akan mengisi di leher depan, di paha depan, kemudian di atas, dan double muscle yang muncul ada di paha belakang. Nah, bagaimana membentuknya? Tentunya kita akan bahas tentang pakannya seperti apa, formula konsentratnya seperti apa. Nah, sahabat semuanya, sebelum ke sana, jadi tahun 2010 atau 2011 lah, ini di perusahaan tempat kami bekerja dulu, ada di Rumpin Bogor, ini sudah memproduksi atau menghasilkan 1 ekor pedet hasil transfer embrio dari Belgian Blue yang ditanam di sapi perah atau Friesian Holstein. Nah, ini sapinya ini purebred, jadi transfer embrionya dari Belgian Blue. Kemudian setelah cukup besar seperti ini, sudah mulai terlihat bentuknya, wajahnya. Kemudian ini sebelum kita banyak mengenal tentang Belgian Blue, jadi di Rumpin Bogor dulu kami sudah mulai memproduksi, mengawalinya. Nah, ini yang kita kenal sekarang, bapaknya sapi Belgian Blue di Indonesia, namanya Gatut Kaca. Gatut Kaca ya, ini sudah diproduksi, semen bekunya di Balai Inseminasi Buatan di Singosari. Kita lihat porsinya, leher beton seperti Mark Tyson. Kemudian ini proporsi dagingnya ada di sini, sasisnya panjang, kemudian dagingnya juga tebal di atas. Nah, kemudian double muscle-nya kelihatan di belakang seperti itu. Nah, ini yang digunakan untuk pejantan secara nasional di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan sapi-sapi cross Belgian Blue Cross, entah itu dikroskan dengan sapi perah, dengan sapi Brahman, atau sapi PO, atau sapi-sapi yang lainnya. Namanya F1-nya adalah F1 Belgian Blue Cross, sahabat semuanya. Nah, tujuannya apa? Supaya F1 ini nanti muncul memiliki genetik 50% dari Belgian Blue, yaitu tujuan akhirnya adalah kita meningkatkan kualitas sapi kita dengan yang memiliki persentase karkas yang tinggi, sehingga dengan sapi-sapi tersebut ketercukupan daging akan segera bisa didapatkan karena persentase karkasnya bisa sampai di atas 55%. Bahkan informasi dari pengusaha muda yang ada di Lampung, ini persentase karkasnya bisa sampai 60%, sahabat semuanya. Nah, ini sahabat semuanya, kebetulan saya punya pengalaman di satu perusahaan yang ada di Lampung. Kita punya Belgian Blue murni hasil transfer embrio yang memang dari sekitar bobot 300-an. Kita beri pakan ya sahabatnya, beri pakan. Pakannya apa? Pakannya kita buat konsentrat, saya buatkan formulasi sendiri, dan formulanya juga tidak terlalu ribet, menggunakan formula-formula yang biasa.
tidak membutuhkan yang terlalu detail, tapi kita hanya membutuhkan protein dan energi yang cukup, serta diberikan kalsium untuk pertumbuhan rangka serta tulangnya. Nah sahabat semuanya, ini bentuknya seperti ini. Ini awalnya masih bobot 300-an, kemudian kita timbang tiap bulannya. Nah ternyata pertumbuhan berat badannya cukup fantastis dengan konsentrat yang kita berikan dan dengan hijauan yang kita sediakan. Nah jadi tiap bulan kita lakukan penimbangan, kita cek dari bobot 300-an, kemudian kita lihat perkembangannya seperti apa. Mungkin sekarang bobotnya sudah sampai 700 lebih sahabat semuanya ya. Nah ini sudah mulai muncul. Jadi sapi ini selain kita berikan pakan intensif, di kandangnya ya kandangnya masih kita sediakan AC, walaupun kita latih tiap hari untuk keluar range dia merumput. Nah kita lihat potensi double muscle-nya sudah kelihatan di belakang ini. Nah ini paha belakangnya double, sangat montok. Ini satu, kemudian ini dua, kemudian di tubuhnya ini melipat daging seperti ini sahabat semuanya. Nah sahabat semuanya, memang di beberapa UPT perbibitan sudah mulai mengembangkan Belgian Blue, salah satunya untuk F1, supaya ini nanti tadi tujuannya adalah mempercepat menghasilkan daging, karena memang prosentase dagingnya jauh lebih banyak, yaitu salah satunya di double muscle yang ada di paha belakang. Nah sahabat semuanya, ini formula makan yang saya buat untuk sapi Belgian Blue tersebut pada waktu itu mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi ini kita formulanya kita buat seperti ini. Jadi apa yang ada di lingkungan kita yang itu kita formulasikan. Kebetulan kami punya dedak halus, punya bungil sawit, kemudian onggok, bungil kedelai, kemudian bungil kopra, tidak lupa tetes atau melasis, kemudian kita ada garam, kemudian premik serta mineral sebagai sumber kalsium, dan sodium bikarbonat ini kita gunakan sebagai fungsi untuk buffer, untuk mencegah terjadinya asidosis. Nah sahabat semuanya, ini bahan baku yang kita miliki, yang kita sudah uji kandungan proksimatnya, baik bahan keringnya berapa, protein kasarnya berapa, total digestible nutriennya berapa, serat kasarnya berapa, kalsiumnya berapa, dan fosfornya berapa. Kita sudah dapat datanya dari hasil pemeriksaan bahan baku kita. Kemudian kita formulasikan. Nah saya menggunakan protein kasar 15%, serat kasarnya 16%, kemudian bahan kering dari konsentrat yang kita buat 84%, karena menggunakan tetesnya sampai 6% ya sahabat semuanya. Nah ini formulanya, monggo kalau mau nanti bisa dibandingkan. Kita menggunakan dedak halus, bungkil sawit, onggok kita gunakan cukup banyak karena memang harganya cukup murah. Tapi kita imbangkan juga dengan bungkil kedelai yang proteinnya cukup tinggi sampai 44%. Kemudian bungkil kopra sebagai pewangi juga. Di formula ini saya tidak berani memberikan urea karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian kita pakai sodium bikarbonat juga. Nah kemudian ini formula untuk campuran 0,5 ton dan 1 ton seperti ini. Kemudian ada mineral, premi, kemudian garam. Ini kita gunakan supaya palatabilitas pakan ini menjadi tinggi, gitu kan sahabat semuanya. Nah harganya waktu itu kita per kilo konsentratnya 3.159 rupiah, dengan bahan keringnya hampir 84%, protein kasarnya 15%. Nah setelah kita lakukan penimbangan beberapa kali dari start 300 kilo, kemudian kita acuannya adalah pertumbuhan berat badan, acuannya adalah berat badan yang terakhir. Kita tiap hari tingkatkan pemberian konsentratnya ataupun kita tingkatkan pemberian hijauannya supaya asupan bahan keringnya masuk sesuai target 2
0,5% kita targetkan. Jadi contoh sapi itu pada saat bobot 400 kilo, kita berikan asupan bahan keringnya 2,5% kali 400 yaitu 10 kilo. 10 kilo ini kita berikan konsentrat yang tadi sudah kita buat. Ini konsentrat, ini formulanya yang di atas ini. Jadi per kilonya 3.159. Kemudian konsentratnya kita berikan 10 kilo. Konsentratnya kita berikan 8 kilo karena kebutuhan bahan keringnya 10 kilo, sehingga ketika kita berikan konsentrat 8 kilo dikalikan bahan keringnya tadi 84%, maka sisanya adalah rumput. Nah, kita kalikan kebutuhan konsentratnya 8 kilo kali 3.159 tadi 25.000. Kemudian kebutuhan rumputnya 16 kilo dikalikan harganya Rp400, ketemunya Rp6.585. Jadi total kebutuhan pakan per hari dari rumput dan konsentratnya adalah Rp31.863. Nah, kalau kita coba hitung rata-rata ADG yang kami dapatkan, karena pernah ADG-nya 2, pernah juga 1,7, tapi dirataannya adalah 1,8 kilo per ekor per hari. Pertumbuhan berat badannya itu 1,8 kilogram per hari. Nah, kemudian kalau kita hitung dari pertumbuhan ini, nah harga jualnya, harga berat hidupnya ini, ya kalau saat ini mungkin harganya 50 kilo, tetapi karena double muscle potensinya bisa sampai ke 60.000 karena memang prosentase dagingnya jauh lebih banyak. Nah, anggap saja 50.000, jadi hasil perharinya 90.000 dari 1,8 dikalikan 50.000 ketemunya sekian. Keuntungannya kita hitung bisa dari hasil hariannya tadi, potensi yang dihasilkan 90.000 dikurangi dengan 31.000. Jadi seharinya dia menghasilkan Rp58.000. Nah, ini penggemukan yang kita lakukan. Nah, sahabat semuanya, di masyarakat sekarang sudah mulai berkembang F1. F1 yaitu keturunan pertama dari setro atau untuk inseminasi buatan kawin suntik, setro Belgian Blue dikawinkan dengan PO, dengan Brahman, dengan yang lainnya, nanti hasilnya ini, contoh hasilnya adalah F1 Belgian Blue red ini. Kemudian ini di beberapa lapangan, contoh di Lampung Selatan, informasinya pada proyek pertama di proyek pembuntingan 166 akseptor dengan Belgian Blue sudah lahir semuanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya potensinya nanti muncul. Jadi ketika memang didukung dengan pakan yang baik, dengan pola pemeliharaan yang baik, dengan kesehatan yang baik, maka potensi double muscle-nya akan muncul. Nah, ini sudah mulai terlihat, tinggal memberikan servis pelayanan tadi, pakan, kesehatan, kemudian kebutuhan pokok yang lainnya untuk si sapi sendiri. Nah, karena potensi double muscle ini akan muncul ketika memang support dengan pakan yang cocok, gitu kan, seperti itu. Nah, sebagaimana yang beberapa kali saya sampaikan, bahwa sapi itu mesin fotokopi, ketika diberikan bahan yang baik maka hasilnya juga akan baik. Tetapi kalau diberikan bahan yang kurang baik, kemungkinan potensi double muscle-nya tidak terlalu kelihatan. Apa keuntungan F1 dari Belgian Blue Cross? Ini rata-rata sapi ini dilahirkan ukurannya tidak terlalu besar. Kalau Belgian Blue yang murni bisa sampai 60 kilo berat lahirnya, kalau ini tidak sampai, sehingga kemungkinan distokianya resikonya tidak sebesar ketika memang Belgian Blue yang pure, itu kan, seperti itu, sahabat. Jadi dari Lampung Selatan kemarin saya mendapatkan informasi 166 sudah lahir dan alhamdulillah normal, tidak harus dilakukan sesar. Nah, sahabat semuanya, ini sebenarnya teknologi yang atau terobosan-terobosan yang memang bisa diadopsi. Tinggal nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, recordingnya seperti apa. Kalau memang targetnya adalah menghasilkan F1 untuk penggemukan, maka ketika memang dilahirkan dia jantan,
maka ini menjadi stok final stock. Tetapi kalau dia menjadi lahirnya adalah betina, maka F1 itu nanti kita akan IB lagi dengan straw asli Belgian Blue, nanti akan muncul potensi F2-nya. Maka F2 memiliki genetik 75% Belgian Blue dan seterusnya. Nanti F3, F4, F5. Diharapkan sampai F5 ini bisa menjadi mendekati benar-benar hampir 100% darah Belgian Blue. Nah, sahabat semuanya, semua teknologi kita harus welcome, harus open, karena itu potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Walaupun tetap harus kita pantau perkembangannya seperti apa. Salah satunya harus ada recording yang jelas supaya tidak terjadi potensi inbreeding atau crossbreeding yang menyebabkan munculnya fenomena-fenomena gangguan reproduksi. Contoh, kalau ini lahir sapi jantan F1 kemudian dikawinkan F1 juga, sama-sama F1 Belgian Blue jantan dengan F1 Belgian Blue betina, maka nanti muncul potensinya juga akan tidak mengarah ke pemurnian, kan seperti itu. Nah, ini harus recording, harus diperhatikan. Yang kedua juga tadi, kesehatan harus diperhatikan, pemberian obat cacing dan segala macamnya, kesehatan lingkungannya, kebersihan lingkungannya, dan diberikan pakan yang cocok supaya potensi-potensinya tadi benar-benar muncul. Nah, sahabat semuanya, ini contoh yang ada di Lampung Selatan. Mari setiap informasi, setiap perkembangan teknologi kita benar-benar kawal, benar-benar lakukan. Tidak boleh apatis, tidak boleh menolak dulu, tapi kita lihat dulu perkembangannya seperti apa, tentunya dengan logis, karena manfaatnya cukup besar, peranannya cukup besar untuk peternakan di Indonesia. Nah, sahabat semuanya, kesimpulannya adalah dari pakan yang saya buat tadi tidak terlalu rumit, dari konsentrat yang kita buat tadi tidak terlalu rumit, ternyata bisa memunculkan potensi-potensi double muscle yang ada pada sapi Belgian Blue. Nah, monggo yang mau mencoba, sudah cukup banyak ada di lapangan, di beberapa proyek-proyek kabupaten yang sudah memiliki hasil-hasil F1 Belgian Blue. Nah, sahabat semuanya, terima kasih sudah tetap menyimak channel edukasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.